Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Ushul Tsalatsah. Kita berharap kepada Allah semata semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu tauhid. Tauhid yaitu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan kita. Ini adalah definisi tauhid yang diinginkan dari para penulis, yang ingin yaitu difahamkan oleh mereka supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah yang kita lakukan harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tauhid itu sendiri ada 3 macam, yaitu adalah tauhid rububiyah, meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah Sang Pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kita. Dan macam yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama dan sifat yang Allah miliki sesuai dengan keagungan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan berikutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, yaitu adalah lawan dari tauhid, yang merupakan larangan Allah yang paling dilarang olehnya. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku, perkara yang paling Allah larang dari para hambanya adalah lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Sebagian orang kita mengatakan kemusyrikan. Padahal kalau ditarik secara makna, syirik itu perbuatan, adapun musyrik itu pelakunya. Tapi tidak masalah, ya, karena orang kita memahami demikian. Nggak boleh seperti itu. Lah ngopo? Musyrik itu perbuatan musyrik. Nah, dia sudah paham. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal 'abdi an ya'lama asyadda ma nahallahu anhu. Wajib bagi setiap hamba untuk mengetahui perkara yang paling Allah larang. Kita semua sebagai hamba Allah harus tahu. Kalau kita ditanya, ayo apa larangan yang ada dalam agama Islam yang paling terlarang? Jawabannya adalah kesyirikan. Syirik di sini secara istilah
yaitu istilah agama, bukan istilah bahasa kita. Ya, kalau bahasa kita ada istilah napa? Sirik. Sirik ini napa? Iri. Ini beda dengan syirik. Syirik di sini dengan shin. Maknanya adalah lawan dari tauhid. Fa nabbahal musannifu rahimahullah ala dzalika. Maka penulis kitab Usul Salasah memberikan tanbih, pengingat kepada kita tentang hal itu, tentang perkara yang paling Allah larang. A'zamu ma nahallahu anhu fi kitabih. Beliau mengatakan perkara yang paling Allah larang di dalam kitabnya. Kitab Allah Subhanahu wa taala banyak. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Dan yang paling agung dari semua kitab Allah adalah Al-Quran. Semua kitab-kitab tersebut berisi larangan dari kesyirikan. Perkara yang paling Allah larang. Wa a'dhamu ma nahat anhu rusul. Kesyirikan merupakan perkara yang paling dilarang oleh para rasul. Ya, para rasul, bukan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kalimatnya kalimat jamak. Semua nabi dan rasul melarang umatnya dari perbuatan syirik. Semua nabi dan rasul, tidak hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asyirku. Dan definisi daripada syirik, sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Mengarahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini definisi dari syirik. Mengarahkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak boleh ditujukan, tidak boleh diarahkan kecuali kepada Allah. Kok ada orang beribadah tujuannya, arahnya kepada selain Allah? Maka ini adalah syirik, perbuatan syirik. Dan ibadah itu sebagaimana pernah kita singgung banyak. Macam dan bentuk ibadah itu banyak. Kalau ada salah satu yang ditujukan untuk selain Allah, maka jatuhlah pelakunya ke dalam kesyirikan. Contoh sederhana. Contoh sederhana, berdoa, memohon. Berdoa adalah ibadah. Berdoa adalah ibadah. Kalau ada orang kok berdoa kepada selain Allah, memohon, meminta kepada selain Allah, maka jatuhlah dia kepada kesyirikan. Jatuhlah dia kepada kesyirikan. Padahal ini adalah larangan yang paling Allah larang. Kesyirikan, larangan yang terbesar yang ada di dalam Al-Quran. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Ibadah yang ditujukan untuk selain Allah. Ibadah sangat banyak. Diniatkan untuk selain Allah. Ya, banyak contohnya. Contohnya sangat banyak. Seseorang sholat. Ya, dia sholat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menuntut ilmu. Menuntut ilmu termasuk ibadah. Dia bukan atau dia tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Ya, tidak boleh. Ketika kita melakukan aktivitas apapun maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun aktivitas yang sifatnya duniawi atau mubah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya membuahkan pahala di sisinya. Wa syirku billahi a'zamu min qatlin nafsi wa min qat'it tariqi was sariqah. Melakukan persekutuan
melakukan kesyirikan kepada Allah, dosanya jauh lebih besar dibandingkan seseorang membunuh orang lain. Dosa pembunuhan dibandingkan dosa kesyirikan masih besar mana? Masih besar dosa kesyirikan. Masuk logika mboten? Masuk. Masuk. Oke. Wa min qat'it tariq dan dibandingkan dengan dosa begal atau jambret. Jambret itu kalau melakukan aksi kadang sudah di luar nalar. Yang penting dia dapat apa yang dia inginkan. Ya, banyak kasus sampai keseret, sampai ini sampai itu. Nasallallahu salam wal afiyah. Wasariqah, demikian pula pencurian. Dosa ini semua tidak lebih besar dibandingkan dosa kesyirikan. Ya, bahkan pembunuhan, dosa pembunuhan itu tidak lebih besar daripada dosa kesyirikan. Dengan kata lain masih besar dosa syirik. Masih besar dosa syirik. Wa huwa a'dhamul fasadi fil ardi. Kesyirikan merupakan kerusakan yang paling besar yang ada di atas muka bumi. Wala najata lil ibadi illa bitauhidillahi wa ifradihi bil ibadah. Dan tidak akan mungkin seseorang selamat dari dosa kesyirikan kecuali dengan mentauhidkan Allah dan mengesahkannya dalam setiap ibadah. Obatnya cuman tauhid. Obatnya hanya tauhid saja. Orang yang melakukan kesyirikan, solusinya cuma tauhid. Tidak ada solusi yang lainnya. Tidak ada solusi yang lainnya. Kalau kita melihat pembunuhan, dosanya besar. Apa tebusannya kalau ada orang membunuh? Semoga Allah menjaga kita semua darinya. Balas dibunuh. Kalau ada orang membunuh, dikisos. Balas dibunuh. Ternyata aulia maktul, para walinya orang yang terbunuh ini, si korban, ada yang memaafkan. Ada yang memaafkan. Sehingga gugurlah hukum kisos tersebut. Yang harusnya dibunuh karena ada yang memaafkan, sudah gugur. Bisa ditebus dengan diat. Dan dia wajib bertaubat. Si pembunuh tadi wajib bertaubat. Oke. Beres urusannya, beres. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala beres. Tinggal urusan dia dengan si korban di akhirat kelak. Bisa dipahami ya? Oke. Pencurian. Kalau ada orang mencuri dengan syarat dan ketentuan melebihi batasan nisab daripada hukum pencurian. Kemudian barang yang dicuri diletakkan di tempat yang memang khusus untuk barang tersebut. Misalkan orang nyuri mobil. Mobilnya di garasi. Garasi tempat mobil apa sanes? Gitu. Maka orang yang semacam ini dia kena hukuman. Orang nyuri emas. Nyurinya di dalam lemari. Emas biasanya kalau nyimpen ten pundi, Pak? Bapak mboten hati nyimpen. Ten pundi Bu nyimpen emas? Di lemari kan? Rata-rata orang kita di lemari. Kalau dia menyimpan emas di lemari, kemudian dicuri, yang nyuri ketangkep. Dan yang dicuri melebihi batasan, maka ditegakkan hukuman. Apa hukumannya? Potong tangan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala beres. Urusan dia dengan Allah selesai. Orang yang berzina, na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan dia adalah seorang yang muhsan, sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Ya, muhsan itu tidak harus janda atau duda. Bahkan orang yang punya pasangan pun itu juga disebut dengan muhsan.
Sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian berzina. Na'udzubillah. Kemudian dia mengaku menyerahkan diri, maka dihukum dengan dirajam. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala beres, selesai. Kalau dia meninggal, urusan dia dengan Allah terkait dengan dosa ini selesai. Bagaimana dengan kesyirikan? Orang melakukan kesyirikan. Apa kafaratnya kesyirikan? Apa penebus kesyirikan, Pak? Ya, bertaubat. Setelah bertaubat, bertauhid. Hanya itu saja. Solusi obat dari kesyirikan adalah bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin sebagian kita pernah duwe ingon-ingon. Pernah punya sesuatu, cekelan. Tahu kalau ini nggak boleh. Tahu kalau ini merupakan bentuk kesyirikan. Maka dia bertaubat. Kemudian dilepaskan. Kemudian dia berusaha untuk membentengi dirinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang semacam itu. Banyak di antara kaum muslimin yang demikian keadaannya. Ya, dulu-dulunya pernah belajar ilmu tertentu. Dan saya pernah menjumpai ada seorang ikhwan yang sudah lama mengaji, tapi salah satu dari ilmu yang pernah dia pelajari, bukan ilmu sebenarnya ya, kesesatan yang dia pelajari itu tidak dia lepaskan. Ketika itu kita sedang belajar ngeruqyah. Kita bukan ngeruqyah, tapi belajar, ada ustadznya dan ada pasien, kita hanya megang saja sambil bantu membacakan ayat-ayat yang dibutuhkan. Ternyata si ikhwan ini justru dia yang ngamuk, dadi, ya melebihi yang mungkin ditonton di jadilan-jadilan itu. Ngamuk, bahkan sampai meraung-raung. Akhirnya kita kewalahan, dihadapkan dengan dua pasien. Yang satu sudah reaksi, sudah on, ditambah lagi satu yang connect. Setelah semuanya sadar, kita tanya, kenapa antum kok ikut connect? Kok ikut bereaksi kemudian ngamuk? Kata dia, dulu saya pernah belajar ilmu tertentu. Loh, antum sudah ngaji. Antum sudah ngaji. Ngaji dalam artian sudah konsisten secara pakaian, secara penampilan, bahkan tinggalnya pun nggak tanggung-tanggung, tinggal di sekitar area pesantren. Kenapa tidak dilepas? Jawabannya sederhana. Buat pegangan saya kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. La haula wala quwata illa billah. Di mana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Gak boleh semacam ini. Gak boleh. Kita yang belajar tauhid, kalau dulu-dulu pernah belajar ilmu-ilmu sesat semacam itu harus dilepaskan. Lepaskan. Yang di rumah punya keris kecil, keris besar. Oh, seratau tak openi, seratau tak dusi. Tetap lepaskan, bakar. Bacakan ayat-ayat yang yaitu mengandung ruqyah, kemudian dibakar, dimusnahkan. Supaya apa? Supaya ketergantungan kita kepada benda-benda tersebut betul-betul bisa hilang dengan sempurna. Kemudian kita tauhidkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masih banyak orang yang wis ngaji jenggote sak pirang-pirang, kemudian pakaiannya luar biasa, tapi ternyata di rumah masih punya benda-benda tersebut. Ya, ada kol buntut apa buntet? Buntet. Ada lagi semar mesem. Orang guyu pisan semar ini, nanggung mesem. Dan lain sebagainya. Banyak. Ini semuanya harus dilepaskan. Ini warisan teko mbahku. Kalau memang itu bentuknya emas, dilebur. Kenapa? Karena emas ini nggak boleh dibuang. Ini benda berharga. Kalau dia emas atau perak, dilebur,
dijadikan ya benda selain yang semacam itu. Kalau dia bentuknya bukan bahan dasarnya bukan emas, maka dibakar, dimusnahkan. Termasuk raja-raja mungkin yang nempel di pintu, penglarisan dan seterusnya dimusnahkan. Kenapa? Itu akan mengganggu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita memiliki ketergantungan kepada selain Allah. Wallahu taala a'lam. Ya. Ini introspeksi untuk kita. Mungkin di antara kita ada yang pernah belajar ilmu seperti itu. Nate, Pak? Nate? Sing di sing nate. Ya, mungkin dulu pernah. Dan berat. Terkadang melepaskannya itu berat. Sampai meng dilawan, terus dilawan. Itu adalah jin yang dia hinggap di situ yang tidak mau lepas, harus dilawan. Harus dilawan sekuat mungkin. Insya Allah Allah akan menurunkan pertolongannya. Wala najata lil ibadi illa bitauhidillahi wa ifradihi bil ibadah. Jadi kesimpulannya, tidak ada solusi dari kesyirikan kecuali tauhid. Kalau tadi pembunuhan ada beberapa opsi. Ya kan? Dituntut balik, bunuh. Masih ada pilihan, dimaafkan tapi harus bayar diat. Bahkan ada yang dimaafkan secara total. Diatnya, tebusannya pun juga dimaafkan. Ada. Ada yang semacam itu, tanpa syarat. Ada. Kemudian yang lain-lainnya, dosa-dosa yang lainnya ada kafaratnya, ada tebusannya. Orang yang berzina tadi, nasallallahu salamul afiyah, semoga Allah melindungi kita dan anak-anak kita. Orang yang berzina, kalau dia tidak mengaku kepada penegak hukum, maka cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kesyirikan tidak. Kesyirikan harus digantikan dengan tauhid. Imam Ibn Taimiyah mengatakan, wa bil jumlah fasyirku wad da'watu ila ghairillahi wa iqamatu ma'budin ghairihi au muta'in muttaba'in ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam huwa a'dhamul fasadi fil ardi. Kesimpulannya, kesyirikan. Kemudian berdoa kepada selain Allah. Kemudian menjadikan sesembahan atau Tuhan selain Allah, atau mentaati, mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebab kerusakan terbesar yang ada di atas muka bumi. Sebab kerusakan terbesar adalah hal ini, kesyirikan, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti, ditaati, ini merupakan bentuk yaitu kerusakan terbesar atau penyebab kerusakan terbesar di atas muka bumi. Wala salaha laha wa li ahliha illa ayyakunallahu wahdahu huwal ma'bud. Dan tidak ada solusi kebaikan baik untuk pekerjaan yang dilakukan ataupun pelakunya kecuali dengan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang diibadahi. Artinya tidak ada solusi dari perbuatan itu semua dan juga untuk pelakunya kecuali dengan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang diibadahi, kecuali dengan mentauhidkan Allah. Wadda'watu lahu la li ghairihi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ya, masih banyak Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak sampai hari ini orang yang berdoa kepada selain Allah. Masih banyak. Minta hajatnya, ya punya hajat apa, kemudian pergi kemana, ya melakukan ritual tertentu supaya ditunaikan hajatnya. Masih banyak orang yang melakukan aktivitas semacam itu. Bahkan mungkin mereka tinggal di sekitaran kita. Ya, kalau pergi plesir kemana, nanti di sana nyempetin, ngasih sesuatu,
sebagai sesajian, kemudian memohon dari lokasi yang dia tuju tersebut, masih banyak. Dan ini adalah bentuk kesyirikan, bentuk kemusyrikan. Ada yang pernah ke Gunung Kawi cari pesugihan? Perso nggih Gunung Kawi nggih? Nggih. Terkenal. Terkenal katanya kalau mau cari pesugihan ke Gunung Kawi. Saya sering ditanya tentang Gunung Kawi. Ya, kebetulan kecamatan yang saya lahir itu punya salah satu puncak Gunung Kawi. Saya ditanya, dekat sama Gunung Kawi, dekat. Saya pernah ke salah satu puncaknya. Masya Allah. Kapan-kapan kalau saya ke sana, saya tak mampir. Loh, ngapain ke sana? Loh, di sana kan terkenal gini-gini. Saya jawabnya, gimana coba? Jenengan punya gunung sendiri ini loh. Diupaini sendiri gunungnya. Kalau harus cari pesugihan ke gunung, kenapa harus gunung itu? Kenapa enggak gunungmu sendiri? Ya, kita punya Gunung Merapi, kita punya Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing. Kenapa harus jauh-jauh ke sana? Tapi yang lebih tepat apa? Kenapa enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin mencari rizki, tapi kita menjauhkan diri dari sang pemberi rizki. Dengan berbuat kesyirikan maknanya kita akan semakin jauh dari Allah sang pemberi rizki. Nah, ini masih banyak kita jumpai praktek orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Nas'alullah as-salamul afiyah. Wa ta'atu wal ittiba'u li Rasulillah, dan tidak ada kebaikan bagi seseorang kecuali dengan taat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'adhamu dzambin usyallahu bihi asyirku. Dosa terbesar yang Allah didurhakai yaitu adalah dosa kesyirikan. Kok mau kesyirikan terus? Ya, memang tema kita sedang membahas kesyirikan. Kemarin tauhid, sekarang syirik. Syirik adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dijadikan sebagai alat untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan yang terbesar kepada Allah bentuknya adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat kepada para sahabat, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya. Artinya ketika dia sudah menyatakan beriman, dia tidak melakukan kezaliman. Kata Allah, mereka akan mendapatkan keimanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Para sahabat radhiyallahu anhum menangis. Mereka menangis. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim nafsahu? Siapa di antara kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Semua manusia pasti pernah melakukan kezaliman. Dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia meskipun kepada orang lain, hakikatnya itu adalah kezaliman untuk dirinya sendiri. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa di antara kami wahai Rasulullah yang tidak pernah melakukan kezaliman sehingga bisa mendapatkan jaminan keimanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, laisa kama taz'umun, tidak sebagaimana yang kalian sangka. Alam tasma' qaula 'abdin salih. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu adalah Luqman Al-Hakim, inna ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau
mempersekutukan Allah. Janganlah engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan kesyirikan yang merupakan kezaliman yang paling besar. Maka syirik ini adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah yang paling besar. Bagaimana bentuknya? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Yang memberikan rizki kepada kita, memudahkan urusan kita. Kemudian kita ketika disuruh untuk beribadah, kita beribadah kepada orang lain, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan bentuk kedurhakaan. Sederhananya demikian. Ya, kita punya orang tua. Jangan kita, seorang punya anak yang dikasih uang, disekolahin, dan seterusnya. Semuanya dari orang tua. Ketika sudah sukses, dia mengatakan, si anak mengatakan, saya sukses karena yang memfasilitasi saya, ngasih uang saya, nyekolahin saya adalah misalkan sinten, orang lain. Maka orang tuanya tidak akan pernah terima. Wong saya yang melahirkan, saya yang merawat, saya yang ngasih makan dari kecil, saya yang nyekolahin, saya yang ngasih uang sanggup. Pas sukses kok malah ngakunya yang buat sukses adalah orang lain. Durhaka kepada orang tua, jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu semua. Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu semua. Allah yang ciptakan kita, yang ngasih rezeki kepada kita, menjaga kita sampai kita sekarang masih bernafas. Kemudian ketika Allah suruh kita beribadah hanya kepadanya, kita malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk kedurhakaan yang paling besar. Nabi SAW ditanya, ayu dzambi a'dzam? Dosa apakah wahai Nabi yang paling besar? Jawaban Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu untuk Allah, padahal Allah yang telah menciptakan dirimu. Maksudnya sekutu di sini apa? Maksudnya engkau menjadikan selain Allah sebagai objek dalam beribadah. Engkau sholat, engkau tujukan kepada selain Allah. Engkau berdoa, engkau meminta kepada selain Allah. Engkau bertawakal, menyandarkan hati kepada selain Allah. Padahal Allah yang telah menciptakan dirimu. Ini adalah dosa terbesar. Muttafaqun alaih. Dan Nabi SAW juga bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya beritahu dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Akbar itu artinya paling besar. Al-kabair, dosa besar. Maukah kalian saya tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qulna, para sahabat memberikan jawaban, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi bersabda, al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya demikian. Menduakan Allah. Allah yang seharusnya dijadikan satu-satunya objek ibadah kita. Satu-satunya zat yang menjadi ketergantungan hati kita, malah kita duakan. Kata Nabi, itu adalah dosa besar yang paling besar. Nas'alullah salamah wal-afiyah wa uququl walidain. Kemudian Nabi menyebutkan durhaka kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ada beberapa nas bahkan dari Al-Qur'an yang Allah sebutkan terkait dengan dosa besar. Allah sebutkan pertama kali adalah syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua kita kepada kita.
Aku wong tuaku wis ora ono kabeh. Apakah mungkin kita durhaka kepada mereka? Mungkin. Mungkin apa mboten? Mungkin. Di antara bentuknya bagaimana? Di antara bentuknya kita tidak menjadi anak soleh. Lah aku wis 50 tahun mosok dadi anak soleh. Nah, bukannya kita anaknya mereka. Kita ini adalah investasi orang tua kita. Meskipun usia kita sudah tidak anak-anak lagi, tapi tetap kita adalah anak mereka. Yang mereka harapkan kita ini menjadi anak soleh yang mendoakan mereka. Maka di antara bentuk durhaka kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal, yaitu adalah kita tidak menjadi anak soleh, tidak mendoakan mereka. Padahal mereka dalam keadaan yang sangat butuh terhadap doa dan kebaikan kita. Kita ini investasi mereka. Kebaikan yang kita lakukan, insya Allah mereka akan mendapatkan kebaikannya. Maka seharusnya kita jadi orang baik, jadi anak soleh. Dan kita mendoakan mereka supaya tidak durhaka kepada mereka. Kemudian di antara bentuk buruknya kesyirikan, wasyirku hatmun lirrububiyah wa tanaqqusun lil uluhiyah wa su'u dhannin bi rabbil alamin wa huwa aqbahu al ma'asi li'annahu taswiyatun lil makhluqin naqisi bil khaliqil kamili fi sifatihi azza wa jal. Kesyirikan merupakan bentuk penghancuran terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jika orang melakukan kesyirikan, sejatinya dia sedang meruntuhkan keyakinan yang benar berupa yang berupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur, memberi rizki. Orang yang meyakini selain Allah mampu memberikan rizki, berarti dia telah menghancurkan rububiyahnya. Wa tanaqqusun lil uluhiyah, dan merupakan bentuk celaan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mencela Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Kemudian merupakan bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak yakin Allah Maha mampu. Ya, sehingga suudzon Allah ini lemah. Ya, menurut orang yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan merupakan akbahul ma'asi, kemaksiatan yang paling buruk. Kenapa demikian? Li'annahu taswiyatun bil khalqi an-naqisi bil khaliqil kamil. Karena sejatinya kesyirikan merupakan bentuk penyamaan antara makhluk yang lemah dengan Khalik, sang pencipta yang maha sempurna dari seluruh atau dalam seluruh sifat-sifatnya. Contohnya, contoh sederhana. Orang yang punya hajat, kemudian dia berdoa kepada patung. Wonten apa mboten? Wonten banyak. Dia beli patung atau dia buat patung sendiri. Kemudian dia berdoa kepada patung tersebut. Doa ini adalah ibadah. Doa tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ketika dia berdoa kepada patung atau kepada benda tertentu yang dia buat atau dia beli, sejatinya dia sedang menyamakan benda ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah satu-satunya objek doa yang berhak untuk dimintai. Kenapa diarahkan kepada patung yang lemah? Pertanyaannya, patung itu bisa apa? Patung niku saged napa? Saged malih piyambak napa mboten? Mboten saged. Mboten saged. Subhanallah, akal yang salim, yang selamat, akal yang sehat. Ketika melihat ada pemujaan kepada patung atau benda apapun, benda ini bisa apa? Orang yang memuja lebih kuat dibandingkan benda yang dipuja.
tumbas kucing-kucingan sing saged ngeten-ngeten niku. Kemudian setiap pagi dikasih sesaji, dikasih lilin. Bisa apa benda yang cuman bisanya seperti ini? Nggak bisa memberikan manfaat ataupun madorot. Maka ini merupakan bentuk penyamaan antara makhluk yang lemah dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Baik, kita lanjutkan satu paragraf lagi. Kata penulis, "Waman asyraka fi tauhidil uluhiyah fahuwa musyrikun wa in aqarra bi tauhidir rububiyah." Orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, sejatinya dia adalah seorang musyrik meskipun dia mengikrarkan tauhid rububiyah. Bagaimana ini? Tadi kita katakan bahwa tauhid itu ada 3 jenis. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik, jenis yang pertama, rububiyah, terkait dengan keyakinan seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta ini, pemberi rizki, pengatur, dan seterusnya. Adapun yang kedua, uluhiyah, berkaitan dengan perbuatan dia sebagai seorang hamba. Ketika dia beribadah, dia tujukan kemana? Kalau dia tujukan kepada Allah, maka dia adalah seorang ahli tauhid. Tapi kalau dia tujukan kepada selain Allah, berarti dia salah satu dari ahli syirik. Nah, kasusnya Bapak Ibu, terkadang ada orang yang mengakui bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Ada yang ngatur, ada yang ngasih rizki. Dia mengakui hal tersebut, bahkan gak tanggung-tanggung mengikrarkan. Yang ngatur alam semesta jelas Allah. Yang pertama kali menciptakan jelas Allah. Bahkan kita ini yang ciptakan Allah. Yang ngasih kita rezeki adalah Allah. Dalam hal ini dia mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi giliran dia beribadah, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Disuruh berdoa, dia berdoa kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang dia doa kepada Allah ketika sholat, doa kepada Allah. Ya, tapi di waktu-waktu yang lain, di hajat-hajat yang lain dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini keadaannya meskipun mengakui bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, tapi ketika dia melakukan ibadah kepada selain Allah, sejatinya dia adalah salah satu dari pelaku kesyirikan. Sejatinya dia adalah seorang musyrik. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Kalau ditanya Bapak Ibu, kita dibandingkan mereka Abu Jahal CS, bahasa Arabnya pinter sinten, yakin pinter mereka. Saestu. Kalau yakin 99% pinter Abu Jahal CS. Orang Arab, Arabe mawon ora gemen-gemen, Arab Quraisy. Quraisy mawon mboten gemen-gemen, pemimpinnya Quraisy. Abu Jahal itu pemimpinnya orang-orang Quraisy, pembesarnya. Secara pengetahuan bahasa Arab, jelas cerdas mereka dibandingkan kita. Jelas. Ketika ayat-ayat turun, mengajak mereka supaya ibadah kepada selain Allah, apakah mereka nggak paham? Kinten-kinten paham boten? Paham. Sakpoli. Mereka paham sedalam-dalamnya. Karena mereka adalah ahli bahasa Arab. Dan Rasulullah dari kalangan mereka sendiri. Rasulullah dari kalangan mereka sendiri. Oke. Apakah Abu Jahal CS? Mereka ini tidak mengakui atau tidak memahami bahwa alam semesta ini ada penciptanya, ada pengaturnya, ada pemberi rizkinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya mereka mengakui. Mereka mengikrarkan. Namun masalah yang paling inti yang ada pada mereka adalah ketika mereka diajak untuk ibadahnya kepada Allah tok. Tinggalkan itu, kamu punya patung Hubal, Lata, Uzza, Manah, dan selainnya. Tinggalkan. Kamu mau minta punya anak, minta sama Allah. Mau minta rezekinya banyak, minta sama Allah. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, Muhammad ini, ingin menjadikan Tuhan kita cuma satu saja? Tuhan dalam konteks ini adalah sesembahan kita cuma satu saja. Terus yang lainnya kemanain? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang aneh. Kenapa? Mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka, ngatur alam semesta ini bahkan. Tapi untuk urusan religius, mereka ingin berdoa, ingin bertakarub kepada Allah, mereka harus melalui ini patung-patung. Dan ini sama kasusnya dengan sebagian kaum muslimin di negeri kita. Tangleti mawon, sapa sing ngenai rezeki? Sinten? Sing ning dhuwur. Sing dhuwur sinten? Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahkan Allah itu berada di atas. Jenengan tanglet yang awam. Bahkan sing ora tahu, sing enggak pernah ke masjid bahkan. Allah di mana? Mesti langsung jawab di atas. Sing maringi rezeki jenengan sinten? Ya Gusti Allah. Ya, mereka mengakui Allah di atas, enggak tanggung-tanggung. Siapa yang ngasih rezeki anak? Sing ten dhuwur. Sing gampang akan urusan sing ten dhuwur. Oke, coba diajak ibadah kepada Allah tok. Atau coba kalau mereka punya hajat. Pasti ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka mintai. Dan ini masih banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, mau punya hajatan, mantenan, mantu dan seterusnya, bingung. Ya ribut. Ki sing nang kono diweni apa ya? Nah, itu masih sering kita jumpai. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya berlaku pada mereka orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang datang setelahnya.
Pengakuan terhadap tauhid rububiyah oke. Namun pengakuan terhadap tauhid uluhiyah masih belum oke. Sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan dan mereka termasuk seorang musyrik. Lalu bagaimana tugas kita? Tugas kita ngasih tahu, dikasih tahu. Kita ajari mereka supaya mereka paham. Ya kasihan kalau mereka meninggal dalam keadaan masih melakukan hal-hal yang demikian, masih meyakini selain Allah berhak untuk diibadahi. Falau furida anna rajulan yuqirru iqraran kamilan bi tauhidir rububiyah. Kalau kita ambil contoh seorang laki-laki dia mengikrarkan dengan sempurna tentang tauhid rububiyah. Walakinnahu yadhabu ilal qabri, namun dia pergi ke kuburan. Boleh nggak kita ke kuburan? Boleh. Angsal nggih? Angsal. Bahkan bisa wajib. Bahkan bisa wajib. Tetanggane sedo, kita nggak ke kuburan terus mau ditaruh mana? Harus kita makamkan, wajib. Ya, wajib kita ke kuburan terkadang-kadang. Namun pada asalnya boleh untuk laki-laki. Ya, untuk perempuan diperselisihkan kebolehannya. Kalau ada seorang laki-laki dia datang ke kuburan, bukan untuk memakamkan jenazah atau mengingat kematian atau ziarah kubur, bukan. Tapi dia datang ke kuburan fayad'u sahibahu min dunillah. Dia berdoa kepada penghuni kubur. Angsal membuatan angsal. Dan ini ternyata juga masih banyak kita jumpai, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita datang ke pemakaman kemudian menangis guguk, boe iki anakmu mbok lagi dirundung kesulitan, lagi seret, putumu arep mlebu kuliah, lagi kena iki kena kui dan seterusnya. Ada atau tidak? Ada. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Salah. Simbok kita, bapak kita yang sudah wafat, mereka ini butuh doa kita untuk mereka. Bukan kita curhati. Saged mireng napa mboten? Mboten saged. Apalagi sampai ngasih solusi. Lah moro-moro tangi ngoten jenggelak ngoten pripun? Geger, yakin geger. Nah kok masih dipanggil-panggil? Enggak boleh. Kalau ada seseorang yang melakukan hal tersebut, ya dia berdoa kepada penghuni kubur atau bernazar, dia sembelih hewan di sisi kuburan, maka fa inna hadza qad waqa'a fi syirkil akbar. Sejatinya dia telah terjatuh pada syirik akbar. Ya, perkara yang ringan, sederhana, simpel tetapi ya menjerumuskan seseorang kepada syirik akbar. Sehingga kalau kita ziarah kubur, baik laki-laki ataupun perempuan, maka jangan pernah kita memohon kepada penghuninya. Sebaliknya kita berdoa kepada Allah untuk penghuni kubur, ya Allah, rahmatilah beliau, kasih sayangilah beliau, ampunilah dosa-dosanya. Kita doakan untuk penghuninya, bukan kita berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Nasallallahu assalamu alafiyah. Semoga Allah menjaga kita semua dan anak keturunan kita dari terjatuh kepada kesyirikan. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.